Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap firman yang keluar dari bibir tanah liat ini Tuhan. Menjadi firman yang hidup, menjadi rema seperti pedang bermata dua. Dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, tidak ada satupun firman-Mu yang akan keluar dengan sia-sia. Semua akan kembali sesuai dengan kehendak Roh Kudus untuk bekerja oleh kuat kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya firman-Mu bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat hidup kami. Dan firman-Mu yang akan meneguhkan setiap perjalanan hidup kami, pelayanan kami, dan orang akan melihat tanda-tanda heran melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore semuanya. Sebentar saya akan ambil dulu ini PowerPoint-nya supaya nanti bisa muncul di layar. Si Shirley, untuk PowerPoint sudah muncul apa belum? Oke. Belum muncul. Belum ya, sebentar. Belum. Oops. Sabar ya. Oops. Sudah muncul belum? Belum. Belum ya. Oke, sebentar. Berarti ya, new share. Sudah? Belum, Pak. Belum, Tok. Oke, di sini sih sudah ya. Sudah muncul? Belum. Alright, sebentar. Maklum, seperti inilah orang generasi zaman dulu, agak gaptek. Oh my God. Oh. Sudah muncul? Oke, baik. Akhirnya. Mohon maaf karena sedikit tertunda. Sore hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, tetapi kita kuat dan kita mampu mengatasi setiap tantangan, cobaan, rintangan, apapun, baik itu yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ataupun yang iblis taruh di dalam langkah kita dalam mengikut Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat? Kita percaya bahwa setiap kita anak-anak Bapa di surga yang percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi miliknya, kita nggak mungkin setelah kita lahir baru, bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, kemudian kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita akan enak-enak.
Tidak alkitabiah kalau seseorang ketika setelah dia mengikuti Yesus, hidupnya akan penuh dengan sukacita, harta yang banyak, segala sesuatunya beres. Tidak ada ayat firman-Nya. Justru pada saat kita memutuskan untuk memilih jalan Tuhan, membuat Dia sebagai Tuhan, the Lord di dalam hidup kita, saudara dan saya akan diperhadapkan yang namanya rintangan, tantangan, pergumulan, pencobaan. Tetapi kali ini saudara dan saya tidak sendirian lagi. Dia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk kita dapat bertahan menghadapi setiap tantangan, cobaan, rintangan apapun itu. Bukankah Yakobus berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa loh. Artinya belum apa-apa dibanding pencobaan yang dialami oleh Yesus di Kalvari. Sebentar, ada telepon dari Tito Uli. Ya halo, kok belum ada di grup, di Zoom. Tadi katanya mau bersaksi. Jam 5 itu, jam 5. Jam 5 berarti itu nggak baca di grup ya. Ini saya lagi khotbah. Saya lagi khotbah. Nanti kalau mau habis khotbah ya. Halo? Buka Zoom dulu. Sebentar, Pak Diman aja bicara sama Pak Diman ya. Baik, saya lanjutkan. Maaf tadi terinterupsi sebentar karena yang mau bersaksi hari ini mengira bahwa ibadah kita dimulai jam 6. Berarti dia tidak mengikuti jadwal ibadah kita dan tidak melihat semua apa pengumuman di grup ya. Ini juga pelajaran buat kita semua anggota grup. Please pay attention to every single news ya. Untuk setiap pengumuman apapun yang ada di grup mohon diperhatikan. Jadi jangan ketika nanti udah dimulai Gak ada suara toh. Emang kedengaran? Ya, kedengaran. Iya, ya, saya pakai HP akhirnya karena tab saya nggak bisa connect ini. Ya udah, saya dari HP aja ya. Tolong dibahas dengan itu Uli, kenapa nggak bisa masuk? Bisa kok. Ya, baik. Saya lanjutkan. Mudah-mudahan koneksi di HP saya juga tidak terganggu. Ya. Pasti. Jangan mudah-mudahan pasti. Amin, amin, amin Inang. Terima kasih sudah menguatkan ya. Jadi sesuai dengan tema khotbah saya hari ini bahwa kita bisa bertahan, kuat bertahan di dalam setiap pencobaan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu beserta kita. Dan kita tidak sendirian. Ketika kita menghadapi situasi yang sama, kita teman-teman kita yang lain pun menghadapinya. Mari kita buka di Ayub 7 ayat 1. Ayub 7. Saya sambil buka Alkitab nih. Ayub 7 ayat 1, tolong Pak Diman bantu saya buka. Kita berdoa agar koneksi internet senantiasa lancar ya, karena sejak 2 minggu yang lalu setiap kita ibadah koneksi internet terganggu dan bahkan error. Ini Ayub 7 ayat 1. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Artinya tidak ada manusia yang hidup di bumi yang tidak pernah bergumul. Bohong besar kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi bergumul setelah ikut Tuhan Yesus. Justru pada saat kita mulai perjalanan iman kita dengan Tuhan Yesus,
pergumulan, tantangan, ujian, cobaan akan selalu menerpa kita. Justru di situ kita diuji. Bagaimana kita bisa menyertakan Tuhan supaya kita bisa menang atas setiap tantangan dan cobaan serta rintangan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Satu ayat lagi di Filipi 1 ayat 29. Inang Lesmawan, aku minta tolong bacakan Inang. Silakan Inang. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wah, luar biasa banget nih. Ternyata lihat di Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu, kepada saudara dan saya yang sudah bertobat lahir baru ikut Tuhan Yesus, dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Artinya setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita percaya akan janji-janji Tuhan. Amin. Tetapi nggak cuma sampai di situ, kata firman Tuhan. Melainkan juga Menderita. Untuk menderita bersama. Ini selalu saya terganggu dengan miss call dari Ito Uli. Padahal saya sudah bilang tadi, nanti nggak habis khotbah boleh bersaksi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk siapa? Menderita untuk keluarga, menderita untuk diri sendiri, menderita untuk istri, suami, anak-anak, atau menderita untuk Kristus. Menderita untuk Kristus. Jadi kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami penderitaan badani, jiwani, emosional saat ini, gara-gara Kristus ya, itu suatu upah yang besar buat saudara dan saya. Dan kita semua harus pasti diizinkan. Amin. Amin. Berikutnya, setelah kita ikut Tuhan, everything tidak selalu smooth. Ya, makanya Tuhan berkata, kita percayakan hidup kita hari lepas hari. Di Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Boleh bacakan nggak Pak Dimas sekali lagi yang keras, supaya manusia roh kita bergetar mendengarnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Pak Dimas. Saya mau mempertegas sekali lagi ya. Matius 6 ayat 36. Ayat 34 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Tetapi berapa banyak dari kita selalu khawatir, besok mau makan apa, besok aku masih digaji nggak ya, besok anakku gimana, besok istriku gimana, suamiku gimana. Benar apa benar? Kita alami semua itu. Benar. Saya pun mengalami. Kalau saudara mengatakan, saya nggak gitu, bohong. Tuhan memberikan ayat ini, pasti ada maksud. Sebab itu janganlah, Dia tahu tiap kita orangnya khawatiran. Sebentar ya, saya jawab dulu ya Ito Uli ini. Halo Ito. Nggak usah. Janganlah kau khawatirkan akan hidupmu, dan yang hendak engkau pakai sehari-hari. Itu kan Inang? Itu bukan lagunya Inang? Nah, kedengaran suaranya Inang. Ya, luar biasa banget nih firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Makanya gak usah mikirin ya sampai orang tua nih terutama nih dikumpulin harta sebanyak-banyaknya buat anak, cucu, cicit, cocot. Padahal Tuhan sendiri bilang hidup itu hari lepas hari aja. Karena setiap hari ada kesusahannya sendiri. Banyak orang stres, stroke sampai stroke, dari stres stroke. Karena mikirin, aduh nanti anak saya makan apa, cucu saya makan apa, dia belum punya rumah, dia belum punya ini. Akhirnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, korupsi ini itu. Padahal udah jelas firman Tuhan ngomong, hidup aja hari lepas hari. Sebab hari esok mempunyai kekhawatiran sendiri. Kalau hari ini kita bisa lewati bersama Tuhan, that's blessing. Besok kita bangun pagi, ada lagi kesusahannya hari itu. Tapi nggak usah khawatir. Kesusahan hari itu, Tuhan kasih jalan keluar untuk kita lalui. Amin. Jadi mulai saat ini kita pola pikirnya itu harus diubah. Ya, biasanya orang yang memiliki pola pikir greedy, dia mikir sampai di luar jangkauan pemikiran dia. Aduh bulan depan, ntar gue masih bisa bayar ini nggak ya? Aduh tahun depan aku masih bisa makan nggak ya? Padahal Tuhan bilang, hari lepas hari. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Tuh ada lagunya kan, Inang? Saya senang kalau ngelihat Inang Lesmawan di Zoom. Dia semangat. Boleh dong kita nyanyikan Pak Diman. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, cinta padamu selamanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Sebentar lagi dia datang. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi Pak. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padamu selamanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Jadi ingat-ingat ya saudara, Matius 6 ayat 34. Taruh tuh di manusia rohnya tuh. Supaya ketika tantangan dunia ini menghampiri kita, kita langsung tahu nih, hidupku hari lepas hari loh bersama Tuhan. Setan, kamu nggak perlu. Kadang-kadang setan suka mengintimidasi kita loh. Ya, kamu bisa apa nanti bulan depan? Kamu makan apa nanti tahun depan? Hidup tambah susah loh. Tapi Tuhan bilang, hari lepas hari. Makanya selalu mengucap syukur setiap hari. Makanya dikatakan di doa Bapa kami, kalau saudara dan saya masih ingat doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami hari ini. Makanan yang secukupnya. Tidak dikatakan berikanlah pada kami makanan kami untuk minggu ini, bulan ini, tahun ini. Tapi Tuhan katakan, Tuhan sendiri loh yang mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya loh dibilang, cukup. Enggak dibilang berikanlah kami pada hari ini makan kami yang mewah, yang berlebihan, bisa makan di resto yang mahal, di hotel mulia. Tuhan tahu kebutuhan standar setiap kita. Bahkan terlepas kamu orang percaya atau tidak, dia mencukupkan kebutuhan standar dasar manusia. Amin. How much more kita yang orang-orang percaya pilihannya. Jadi tidak perlu khawatir. Saudara, amin. Saya lanjut ya. Dalam setiap penderitaan kita, tantangan yang kita hadapi setiap hari, saya pun mengalami. Saudara pasti mengalami. Apalagi hari-hari ini bertambah sulit. Khususnya ibu-ibu rumah tangga. Sembako sekarang naiknya gila-gilaan. Ya. Saya tadi pagi pulang kerja, saya tadi mampir ke pasar sebentar untuk beli kantong kol buat kucing saya dan juga sayur. Wow.
naiknya gila banget. Sayur cesam yang biasanya 3 ikat 5.000, sekarang 2.000 dan ikatannya kecil-kecil. Belum yang lain-lain. Tapi kita nggak perlu khawatir kalau kita ingat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada di dalam manusia roh kita dan bertumbuh dia, hidup saya hari lepas hari. I don't have to worry. Oke? Dan Allah selalu menyertai kita. Amin. Kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh Pak Diman bantu saya untuk membacakannya? 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ulang lagi Pak, yang lebih kencang. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Oke, sebentar Pak, pause sebentar. Pencobaan-pencobaan yang saya dan Anda alami adalah pencobaan-pencobaan yang maha dahsyat, yang luar biasa. Orang yang kalau menganggap pencobaan dalam hidupnya itu luar biasa, perhatikan ya, dan ingat ini. Selalu yang keluar dari mulutnya itu keluhan. Kamu kan nggak tahu, Ci, saya sekarang udah nggak bisa makan loh. Terus dikirim foto, seolah-olah makanannya udah ini banget nih. Ini makan saya hari ini, Ci. Koko kan nggak tahu, hari ini saya udah nggak bisa makan, cuma makan Indomie. Bukti, you don't live and abide with the words of God. Orang Tuhan bilang sendiri di firman-Nya, pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami, pencobaan biasa kok. Lanjut, Pak. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara dan saya masih manusia nggak? Apa udah jadi King Kong? Artinya kalau saudara dan saya masih manusia, setiap pencobaan apapun, tantangan apapun yang Tuhan taruh dan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya mampu melewatinya. Amin. Amin. Nggak mungkin dia beri pencobaan, ujian, kalau kita sendiri nggak kuat menanggungnya. Impossible. Every single temptation, test, circumstances, we are able to bear it on. Kita pasti bisa. Lanjut, Pak. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuh, dahsyat banget nggak? Amin. Tuhan izinkan setiap pencobaan, setiap ujian. Ternyata juga Tuhan sendiri juga membuat batas ujian itu, pencobaan itu nggak melampaui kekuatan kita. Jadi kalau saudara dan saya pada hari ini sedang berada dalam ujian, cobaan, tantangan, ya nggak usah khawatir. Pegang firman Tuhan. Saudara dan saya dimampukan untuk melewati itu semua. Amin. Amin. Pencobaan saudara dan saya mungkin berbeda. Kalau kami di sini sekarang, apalagi di pusat kota Jakarta Pusat, di mana beberapa tower 5G sudah aktif, dan kita merasakan hawa cuaca yang bisa ekstrim, sangat ekstrim, bisa ekstrimnya. Saya berkali-kali di sini mengalami jam 2 pagi bisa panas banget. Padahal udah pakai kipas tuh maksimal. Dan ruang gerak semakin dipersempit. Tapi apakah kita harus menyerah? Tuhan bilang, setiap pencobaan, tantangan yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Amin. Satu ayat terakhir. Hari ini saya khotbahnya sangat singkat karena tema yang saya bawakan juga hanya untuk menguatkan kita. Karena begitu banyak saya lihat anggota-anggota grup di Singa Yehuda, baik yang sharing langsung pada saya dan yang saya perhatikan, itu lagi diuji, lagi dibombardir dengan namanya pencobaan, tantangan. Bahkan salah satu pendoa kita mengalami sampai depresi yang luar biasa. Tapi saya berdoa, ayat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan sore hari ini akan menguatkan kembali manusia roh saudara. Amin. Ayat terakhir, Pak Diman. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi, Pak. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dahsyat. Nanti Pak Dilan juga tunggu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa Tuhan katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan? Ketika saudara dan saya bertahan dalam pencobaan, mampu melewati ujian itu. The joy of the Lord.
pasti ditambahkan. Makanya dikatakan di Nehemia 8, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanku, kata Tuhan. Hanya dengan sukacita dari Tuhan, bukan happiness ya, joyfulness. Bedanya happiness dan joyfulness itu, kalau happiness, kebahagiaan yang dunia bisa berikan. Tapi kalau joyfulness, segala sesuatu sukacita yang dari Tuhan. Dan kalau orang memiliki sukacitanya dari Tuhan setiap hari, orang tersebut pasti kuat menghadapi setiap pencobaan, tantangan. Amin. Lanjut, Pak. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dahsyat. Saudara dan saya mau dapat mahkota kehidupan nggak? Sering kan di grup dibahas, mahkota kehidupan dengan meme dan gambar-gambar. Tapi ada tapinya loh. Apa tapinya tadi, Pak? Kalau sudah lulus, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalimat sebelumnya, sebentar saya bacakan. Maaf. Tadi di ayat 12 ya, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila artinya jika udah tahan, artinya kalau belum tahan uji nggak bakal dapat mahkota kehidupan. Jangan pernah bermimpi saudara dan saya akan mendapatkan mahkota kehidupan kalau tidak tahan uji. Ya paling cuma selamat tok. Itu pun mungkin di ruang halaman berdesak-desakan dengan tetangga kiri kanan. Kalau saudara dan saya mau mendapatkan mahkota kehidupan, harus tahan uji. Setiap orang yang mau naik kelas pun harus ujian kan? Murid saya sebentar lagi akan naik ke kelas 8 dia. Nggak mungkin dia bisa naik kalau nggak lulus ujian. Demikian juga kita dalam kehidupan rohani kita. Jangankan dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan jasmani, dalam kehidupan sehari-hari pun. Nggak ada yang namanya naik level, naik ke tingkat berikutnya kalau tidak ada ujian. Seorang atlet pun untuk masuk ke babak selanjutnya, dia harus lulus di babak sebelumnya. Cukup jelas ini, saudara? Jadi kalau saudara dan saya pengen mendapatkan mahkota kehidupan, harus tahan uji. Haleluya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan sore hari ini, bagaimana kita kuat bertahan di dalam penderitaan bersama Kristus, menguatkan kembali saudara dan saya. Amin. Baik, kita tutup kebenaran firman Tuhan, kita tutup khotbah sore hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini manusia roh kami di-pump up kembali, diteguhkan kembali, dibangkitkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang kami bagikan sore hari ini, supaya kami kuat menghadapi setiap tantangan, cobaan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami tidak sendirian, Bapa, seperti yang tadi firman-Mu katakan, kami tidak sendirian, ada Engkau yang selalu bersama kami. Dan selalu ada jalan keluar yang Kau berikan pada kami untuk setiap tantangan kehidupan yang kami hadapi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa agar setiap anggota Singa Yehuda merenungkan, meresapi kembali setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Dan firman yang sudah dibagikan tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Bapa, aku berdoa setiap anggota Singa Yehuda, baik ikut Zoom sore hari ini maupun yang tidak, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam naungan sayap Tuhan, diberi kekuatan yang baru setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman, tapi sebelumnya mungkin saya mau beri kesempatan buat Pak Diman untuk membagikan sedikit apa yang dia lihat dari pelayanan pemulung beberapa waktu yang lalu. Sebab ketika kami sharing dalam doa-doa syafaat kami, saya melihat bahwa hatinya diubahkan Tuhan ketika dia melihat langsung pelayanan pemulung orang-orang marginal. Dan saya nggak tahu bagaimana Tuhan membolak-balikkan hatinya beliau, tapi saya melihat dengan jelas dari setiap perkataan ketika doa syafaat. Dan untuk itu saya kasih kesempatan untuk Pak Diman membagikan sedikit apa yang Pak Diman lihat di sana. Shalom semuanya, saya coba share sedikit ya tentang pelayanan yang kami lakukan di
pemulung-pemulung yang di dekat rel kereta api. Jadi pada saat pertama kami survei, memang jelas saya lihat ya bagaimana tempat tidur mereka yang terbuat dari kardus dan di atasnya itu ditutup dengan plastik. Kita bisa bayangkan mereka hujan-kehujanan, panas kepanasan, begitu ya. Dan terus saya lihat di di samping rel itu mereka buat kayak semacam tungku untuk memasak kayak entah kayak itu air dan sebagainya. Dan benar-benar kalau diperhatikan kita secara manusia nih jauh dari kata sehat, jauh dari kata higienis. Tapi yang mau saya katakan adalah saya saudara ya, saya orang berdosa ya. Mungkin dari kumpulan kita yang ada di sini saya paling berdosa. Bukan lagi ini ya, bukan lagi semacam lebay, tapi memang itu yang di pikiran saya. Cuman nggak tahu kenapa seperti ada ini. Tuhan ngomong gini, pada saat penghakiman kan ada seperti ini. Tuhan, kami sudah bernubuat akan namamu, kami sudah menyembuhkan atas namamu. Hai siapa kamu? Enyah kamu sekalian. Di manakah kamu pada saat aku lapar? Di manakah kamu pada saat aku berketelanjangan? Di manakah kamu pada saat aku haus? Seperti itu saudara. Sehingga ayat-ayat firman Tuhan itu selalu istilahnya muter di otak saya. Dan pada saat kami dua sahabat sebelumnya, Pak David memang dengan dengan inisiatif timbul kata-kata atau doa yang mau melayani pemulung tanpa konfirmasi ke saya, dalam arti Bro Diman kita nanti ada topik doa ini ya, nggak gitu. Tapi tiba-tiba malam itu juga. Nah, padahal saya belum lihat kondisi yang di sana, tapi apa yang saya punya yang mungkin dalam kekurangan saya dalam finansial bisa dibilang sangat jauh. Tapi saya tergerak hati saya dan oleh belas kasihan Tuhan saya maaf ya saudara, saya bukan lagi istilahnya lagi untuk memamerkan, enggak, tapi berbagi itu sangat indah. Berbagi itu sangat indah. Hingga kepingan emas yang selama ini saya investasikan, saya relakan, bukan harus. Kalau harus itu berarti kayaknya ada paksaan, tapi saya relakan berapapun kepingannya. Dan saya coba untuk kalau saya gadekan itu kan biasanya ke tempat pegadaian sekitar 70 atau 75%. Artinya enggak semaksimal waktu kita beli harga awal. Nah, akhirnya dengan inisiatif Pak David bilang biar saya beli aja gitu. Akhirnya dengan harga yang tetap ya saya beli harga tetap, demikian juga harga ininya, harga pas ini. Ya, puji Tuhan ya saudara. Ya saya harus ini, bukan, makanya tadi saya garis besarnya saya bilang bukan lagi memamerkan. Tuhan tahu isi hati saya. Artinya begini saudara, Petrus ngajarin Paulus ngajarin kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bersama. Artinya kalau memang kita kenal Tuhan, berarti kita melakukan dengan perbuatan, meskipun kita nggak ada yang sempurna ya. Ya itu yang kita harus garis bawahi. Kenapa saya bilang kita nggak ada yang sempurna? Supaya jangan ada celah menyombongkan diri apabila kita bisa memberi dalam hal apapun. Begitu. Jadi pada saat setelah kami di tanggal 12 itu kemarin pelayanan, kami tidak langsung Tuhan kasih hikmat ke Pak David untuk tidak langsung yang namanya langsung kasih makanan rohani, nggak gitu. Nanti takutnya kayak mereka nanti tertolak gitu kan. Tapi dengan setelah dibagikannya sembako itu, Pak David tanya begini, boleh nggak kami mendoakan kita semua di sini di dalam iman kepercayaan saya? Mereka antusias banget, boleh begitu. Nah sampai pada hari selesai udah semuanya, ada itunya katakanlah kepala panitianya ya, ya namanya Pak Conot ya, mengizinkan kita nanti untuk di sana pelayanan. Jadi ya mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam, ya mungkin maksimal 1 jam lah untuk misalnya ibadah, pelayanan ataupun sharing tentang firman Tuhan, membagikan firman Tuhan. Karena mereka adalah jiwa-jiwa yang memang butuh firman Tuhan. We need Lord, kita semua. Dan
mereka juga adalah orang-orang yang Tuhan sangat sangat cintai. Kenapa kita tidak tergerak hatinya? Jadi itu yang saya di dalam hati saya. Terus nggak tahu kenapa 3 hari yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu, kan saya lihat di situ banyak anak-anak juga. Saya kepikiran, Tuhan kalau saya pulih total, kayak gini loh, maksudnya di sela-sela nanti ada ini, kayak berbagi tugas gitu. Si Pak David misalnya ke ibu-ibunya atau orang tua ngasih firman Tuhan, sayanya kayak ngajar apa gitu. Nah, jadi saya pikir saya pengen ada nanti kalau Tuhan kasih lagi rezeki, saya pengen istilahnya beli buku tulis seperti itu, beli buku tulis pensil, karena istilahnya mereka bisa baca tulis pun udah puji Tuhan. Apa yang kita bisa. Nah, di sini yang saya mau katakan sekalian bersaksi juga, kalau di antara kita memang tergerak hatinya juga, boleh seperti yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Terima kasih buat para donatur. Tapi kalau bisa seperti tetap kita konteksnya harus, atau tetap kita harus back to the Bible. Memberi jangan dengan paksaan. Ya, mau 10.000, 20.000 dikalikan kita misalnya ada 100 aja, dan luar biasa. Percayalah, karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan memberikan kami, terutama Pak David, hati yang tulus untuk melayani, duit yang diserahkan ke kita nggak bakalan ini. Tuhan pasti cukupkan untuk kebutuhan makan kita. Demikian ya, saudara-saudara, ya apa yang saya bagikan ini semoga menjadi kekuatan bagi kita, sukacita bagi kita. Ternyata di luar sana banyak yang hidupnya lebih susah daripada kita. Iya, jadi jangan pernah kita memikirkan bahwa kitalah yang paling malang, paling susah, dan paling segalanya, yang mengarah kepada hal-hal yang sayang diri atau merasa ya yang harus diperhatikan orang lah, seperti itu. Ya, demikian kesaksian saya, sedikit berbagi. Semoga Tuhan selalu menaungi kita semua, memproteksi kita dari si jahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada. Terima kasih Pak Diman. Ya, kami atas nama Singa Yehuda Pusat mengucapkan terima kasih atas semua sumbangsi Bapak Ibu, dan rencana kami di awal Juli kami akan kembali ke sana, karena kemarin seperti kami informasikan itu baru tahap awal, di mana 50 paket sembako kami berikan kepada mereka, dan masih ada disimpan di kamar sebelah dari ruang doa ini 50 paket sembako lainnya. Dan kami juga meminta dukungan doa saudara untuk pelayanan Pak Dharma hari Senin. Pak Jenderal ada pelayanan di Lapas Cipinang. Saya, Pak Diman, dan Bunda Aini akan turut mendukung pelayanan Pak Dharma di Lapas Cipinang. Juga saya sangat berterima kasih, untung saya tidak lupa nih, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya mengirimkan 3 dokter yang berkunjung ke markas doa kita pada hari Kamis ya, Pak Diman ya, hari Kamis. Dan mereka memiliki pelayanan yang luar biasa yang disebut Healing Essential Ministry. Nah, nanti akan saya bagikan di grup kita apa ini Healing Essential Ministry, tapi saya masih menunggu redaksi dari Ibu Yerika. Nah, kalau boleh saya tahu apakah ada Ibu Yerika di Zoom? Kalau ada, boleh sedikit Ibu Yerika. Ya, ada Ibu Yerika untuk sounding. Apa ini yang dimaksud dengan HEM, Healing Essential Ministry? Tapi kalau saya pribadi sudah mendengar penjelasan dari ketiga dokter yang luar biasa dipakai Tuhan ini. Pelayanan ini sangat komprehensif, di mana ini baru pertama kali, saya pikir dulu cuma ada pelayanan seperti ini di luar negeri oleh Rebecca Brown, ternyata di Indonesia ada. Silakan Ibu Yerika untuk mensosialisasikan Healing Essential Ministry. Waktu dan tempat saya silakan. Aduh, sosialisasikan ya. Paling tidak seperti apa yang saya dengar itu bisa di-sharingkan di grup di Zoom ini. Karena buat saya pribadi is amazing ya. Ada pelayanan yang komprehensif seperti Healing Essential Ministry ini. Ya, terima kasih Pak David dan teman-teman di Singa Yehuda.
sebetulnya sih Healing Essential Ministry itu kita baru mulai lah ya di 2022 ini. Jadi emang sebelumnya kami tuh belajar di Singapura ya tentang akar spiritual penyakit-penyakit. Kita tahu bahwa penyakit itu kan 70% bahkan lebih itu punya akar rohani ya, akarnya itu dari roh. Jadi di sana kami ada pelatihan selama seminggu dan itu ada 2 batch gitu. Nah, selama ini emang kami merasa diberkati banget dan memang betul bahwa kesembuhan dari Tuhan itu ada ya gitu ya teman-teman. Dan ini memang dari pergumulan kami juga ya, secara pribadi gitu ya. Sebagai dokter kami tahu bahwa ilmu kedokteran itu tidak menyembuhkan. Dan dari pergumulan saya pribadi juga ya, ayah saya meninggal karena kanker, itu juga menjadi pergumulan saya gitu. Sebagai dokter ini tidak bisa menyembuhkan orang tua saya sendiri gitu ya. Jadi itu juga pertanyaan saya sama Tuhan ini bagaimana? Kenapa kalau orang udah divonis kanker itu kayak udah persiapan mati gitu. Sementara Engkau itu Tuhan yang Maha Penyembuh lah, apa yang maha itu kok sepertinya tidak kelihatan. Itu jeritan saya gitu ya sama Tuhan. Dan itu saudara, Tuhan bilang, maaf, kalau engkau mencari aku dengan segenap engkau akan menemukan aku gitu ya. Amin. Dan betul, Tuhan arahkan kami ke pelayanan ini gitu ya, di mana kami belajar dan dibukakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan itu pada akhirnya kami mengerti firman Tuhan itu apa. Kalau kamu mau diberkati, kamu mau sembuh, itu kan artinya kan di Ulangan 28 itu ada berkat dan kutuk ya. Itu semua itu ada syaratnya dan kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan yang sayangnya memang tidak diajarkan di gereja gitu ya. Jadi memang tentang roh, tentang dunia roh itu tidak diajarkan di gereja dengan komprehensif gitu ya, sehingga jemaat tidak paham firman Tuhan gitu ya. Tapi di saat dibukakan kebenaran tentang dunia roh, itu kita mengerti firman Tuhan gitu ya. Karena Tuhan itu kan roh ya. Jadi kalau kita tidak diajarkan tentang roh, kita tidak bisa mengerti tentang Tuhan juga gitu. Jadi akhirnya kami memulai pelayanan ini dan di Healing Essential ini kami ada beberapa hal yang diajarkan. Jadi ada tentang penolakan, tentang roh penolakan, roh takut, ada banyak dan itu akan dikupas satu persatu. Gimana iblis melalui roh takut, melalui roh-roh ini mengganggu hidup kita gitu ya. Dan bagaimana kita bisa dibebaskan ya. Dan memang di gereja tidak banyak diajarkan tentang pertobatan. Jadi intinya sebetulnya adalah tentang pertobatan, teman-teman. Kadang-kadang pertobatan kita itu dangkal. Makanya kita tidak mencapai apa yang firman Tuhan janjikan ya, karena pertobatan kita itu dangkal. Kita tidak mengerti bagaimana kita sudah menyakiti hati Tuhan gitu ya. Bagaimana kita sudah membuat Tuhan sedih, kita tuh tidak sadar gitu ya. Betapa kita itu terikat dengan mamon, kita tuh tidak paham gitu ya. Kita pahamnya itu cuman di permukaan aja, yang di dalamnya itu kita tidak paham dan itu dibukakan semua. Nah, jadi memang kalau teman-teman mau belajar di Healing Essential ini, siapkan hati, kerendahan hati untuk mungkin hal-hal yang terpahit dalam hidup teman-teman itu harus diungkap gitu ya. Karena itu seperti Tuhan bilang ya, expose the devil ya. Kita mengekspos perbuatan jahat si iblis dalam hidup kita. Dan ini bukan untuk gosip ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu malu gitu ya. Karena ini cuma buat kita aja dan untuk kepentingan teman-teman sendiri untuk bisa dibebaskan ya dari apapun masalah yang teman-teman sedang hadapi, pergumulan yang sedang dihadapi gitu. Jadi ya itu mungkin sedikit tentang Healing Essential Ministry ya.
Jadi kalau untuk waktunya, rencananya karena di Jakarta ini orangnya itu juga jaraknya jauh-jauh, jadi kami merencanakan membuatnya mungkin karena ada topiknya ada banyak, jadi mungkin satu hari itu ada 2 atau 3 judul, beberapa jam ada diskusi, terus nanti judul yang berikut, judul selanjutnya ini akan ada di pertemuan berikutnya, begitu. Jadi memang dan ini juga perlu teman-teman ketahui, ini ada mentoringnya, gitu ya. Teman dapat pelajarannya, teman-teman tidak ikut mentoring, nanti cuma jadi ilmu pengetahuan doang ya, cuma jadi head knowledge doang, tapi tidak bisa diaplikasikan. Teman-teman yang tidak ikut diskusi, dia ternyata tidak bisa aplikasi, ya, tidak bisa diterapkan dalam kehidupannya dia, gitu. Gimana mainnya, gimana dalam menghadapi orang lain, gitu. Jadi emang harus mentoring minimal di awal-awal, gitu ya. Jadi teman-teman paham, oh rupanya iblis itu mainnya begini toh, seperti itu. Jadi ya saya rasa begitu ya teman-teman, saya harap. Dan ini betul kalau buat saya pribadi ya, ini saya menjadi, begitu kita dibukakan kebenaran firman Tuhan bilang, you will know, kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, itu beneran. Amen. Gitu ya. Yes, itu benar terjadi gitu. Di saat kita mengerti kebenaran itu beneran memerdekakan, gitu ya. Yes. Nah itu teman-teman, mantap kalau kita sudah mengalami Tuhan dengan full itu ya, itu luar biasa banget, gitu ya. Di saat firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, itu menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita, yang kita tidak akan tukar dengan apapun di dunia ini. Amin. Yes. Begitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Iya. Mungkin jari ke saya juga boleh. Gitu ya. Iya. Atau mungkin Dr. Rosalina dan Dr. Margaret bisa tambahkan juga, boleh silakan. Ya Ibu Rosa. Ya, Dr. Rosa dan Dr. Margaret boleh menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Yerika. Ya, nanti saya nambahin dikit ya. Nanti kayak tadi Dr. Yerika bilang tentang roh tertolak, roh kepahitan, nanti dibicarakan itu bedanya dengan yang lain. Biasanya kita itu sampai cabut akar ya, akarnya itu apa gitu. Di permukaannya kan misalkan contohnya marah gitu ya, atau kalau orang pahit hati itu biasanya dia diem gitu ya, atau kalau ketemu orangnya tuh ngelengos ya, matanya menghindar gitu ya. Nanti kita diajarin untuk ngeidentifikasi itu roh siapa sih gitu ya. Kita nggak sadar kalau kita ngelengos ngelihat orang yang kita nggak suka, kita malingin muka kayak gitu tuh sebenarnya itu ada roh sakit hati kah, roh benci kah gitu ya, roh marah. Tapi itu permukaan. Di balik itu apa gitu? Di balik itu apa? Masa kecilnya tuh kayak gimana gitu ya. Kalau dulu misalkan contohnya saya ngelihat orang ngediemin saya berpikir bahwa dia lagi marah sama saya, padahal ternyata itu dari masa kecil. Kalau ada teman saya diem nggak ngomongin saya, ternyata dia lagi marah. Nah, saya ngerespon tanpa sadar ke semua orang ngelihatnya begitu, proyeksikan gitu ya. Nah, tapi kan efeknya jadi saya nuduh ya gitu, nuduh orang, memproyeksikan, jadi gampang sakit hati, gampang nggak, jadi susah nggak punya temen karena pikirannya tuh jadi negatif ya dengan roh-roh ini yang di dalam kita. Jadi kita di sini tuh nggak ditutup-tutupin gitu, kita cerita karena bukan gosip. Kalau gosip itu kan kita tidak kita nggak punya solusi. Kalau kita bicara cerita sampai dalam-dalamnya, mengekspos bagaimana strateginya setan menjatuhkan kita gitu ya, kan jatuhnya itu sampai sakit. Kalau nggak sakit mati gila gitu kan biasanya gitu. Nah, itu yang kita mau ekspos, cara kerjanya mereka tuh bagaimana, dari roh kepahitan ini bisa jadi kanker tuh seperti apa, bagaimana, apa aja yang mereka kerjakan gitu ya. Gimana sih dari kecil kita dibuat seperti apa sih gitu ya maksudnya. Itu kita perlu lihat konsekuensinya, pilihan-pilihan kita untuk hold grudges gitu ya, untuk hold
bitterness di dalam kita tuh apa konsekuensinya gitu. Kita nyimpen marah, nyimpen kepahitan, nyimpen semua kemunafikan gitu ya. Itu tuh apa konsekuensinya, nanti kita bisa lihat gitu gimana strateginya setan bikin kita dari kecil itu menjadi pembangkang. Itu kita perlu cerita gitu. Kalau ditutup-tutupin tadi seperti Dokter Yerika bilang, kita nggak tahu gimana cara bantunya gitu. Jadi memang perlu kita diceritakan supaya kita tahu, oh iya, nanti ada pertanyaan, kenapa. Jadi kayak belajar identifikasi rohnya, belajar bagaimana fungsi rohnya itu bekerja, roh malu itu kerjanya bagaimana, roh kepahitan itu kerjanya bagaimana, terus nanti konsekuensinya, terus kita tahu konsekuensinya bukan hanya terhadap diri kita ya, sama orang lain juga kan, sama orang sekitar kita juga kan ya, bikin perpecahan kah, bikin kemudian kita jadi bangkang sama orang tua gitu ya. Nah, itu nanti bawa kita ke pertobatan. Semakin kita tahu bahwa betapa salahnya, betapa berdosanya kita selama ini tidak menghormati orang tua kita, misalkan seperti itu ya, karena pembangkang gitu, itu akan membawa kita menjadi seperti tadi Dokter Yerika bilang, tidak jadi dangkal pertobatannya, tapi menjadi deep repentance gitu. Jadi itu tuh dikupas sampai kita tarik akarnya tuh apa gitu langsungnya. Jadi harapannya nggak jatuh tuh buahnya kanker gitu ya, nggak jatuh tuh buahnya jadi jantung gitu ya karena pemarah gitu ya, nggak jatuh jadi tiroid gitu ya, nggak jatuh jadi CA kolon misalkan seperti itu ya. Jadi nggak jatuh jadi sakit mah terus atau sakit kepala terus atau tumor gitu ya, jangan sampai ke sana gitu. Tapi pertobatannya memang perlu dalam, karena kalau nggak dalam ya 7 setan balik lagi ya ke rumah yang kosong. Dia akan menjadi lebih sulit nanti kalau sampai 7 lebih besar lagi masuk ya gitu ya. Makin sulit kita untuk ini. Jadi makanya perlu mentoring, kita perlu tahu diri kita sendiri. Kita nggak ngerti, kadang kita nggak paham kenapa kita merespon seperti itu gitu ya, kenapa kita berbeda menghadapi si A, si B, si C, si D gitu ya, nggak konsisten gitu kan ya. Nah itu banyak sih, nanti memang perlu diskusi banyak, tapi tujuannya kami bukan gosip. Jadi kalaupun dibicarakan itu hanya bantu. Kadang saya bisa lihat, bisa identifikasi, kadang saya tidak bisa lihat. Mungkin karena saya ada part yang belum dibereskan juga gitu ya. Jadi nanti ada Yerika, ada Margaret yang akan bantu gitu. Jadi diskusi rame-rame, kita cerita. Biasanya seperti itu sih. Kita diajarkannya caranya seperti itu ya. Kalau ditutup-tutupin gitu ya, banyak yang nutup-nutupin karena malu. Ya namanya berdosa ya. Kita semua berdosa. Siapa yang nggak pernah berdosa, angkat tangan. Ya kan, ya. Iya. Ya kan, kita semua berdosa ya, kita ekspos semua strateginya setan. Di dia bagaimana? Semua belajar, semua saling belajar gitu ya. Di saya bagaimana cara kerjanya roh bitterness gitu ya, roh kepahitan. Di Margaret bagaimana cara roh kepahitan bekerja. Di Yerika bagaimana cara roh kepahitan bekerja. Itu kita belajar satu sama lain. Kadang setan itu bikin kita lupa kalau kita punya pahit hati dengan si B, si C gitu ya. Itu kan kita perlu bawa juga sama Tuhan ya. Kita minta repent ya, bahwa kita sudah nyakitin kah dengan perbuatan kita, karena si roh kepahitan ini kerja di dalam kita. Itu sih mungkin kalau dari saya mungkin kurang lebihnya. Jadi ada follow up. Kalau sharing dikit aja. Jadi waktu pertama ikut itu saya ini sering sakit gitu kan, dan seperti kebanyakan orang yang pertama kali datang itu punya masalah, punya sakit, pasti nyalahinnya orang lain gitu kan. Jadi kayak saya nyalahin karena papa saya pemarah gitu, jadi saya stres di rumah segala macam gitu. Cuma di journey ini saya belajar ambil tanggung jawab gitu loh. Kenapa sih kita sampai sakit gitu? Pasti itu kan dibilang Tuhan kan pilih hidup atau mati gitu kan. Jadi sebenarnya misalnya papa saya ngomongnya kasar, itu kan pilihan saya untuk responnya memaafkan atau tetap dendam
gitu loh. Kalau dendam ya seperti yang tadi Dokter Rosa dan Dokter Yerika bilang, ujungnya mati gitu kan. Entah mati pikiran jadi sering marah-marah atau bisa sakit gitu kan. Bisa sakit mau kanker, mau jantung gitu kan. Secara generasi di atas saya tuh banyak kan sakit jantung. Orang Batak ya, sakitnya jantung. Nah, di sini saya belajar gitu loh. Memang pas ikut tuh kayak jep gitu kayak, hah, ternyata gue yang salah ya gitu. Banyak salah ya gitu. Tapi ya itulah maksudnya setan tuh bikin kita cuma nunjuk selalu orang yang salah gitu loh di sini. Ya saya belajar gitu ternyata oh ini ya saya udah banyak salah ya dan bedanya kalau di gereja dulu itu kan kayak cuma oh iya saya udah salah gini. Padahal kan salah kita banyak. Jadi kita benar-benar harus identifikasi gitu salahnya kita apa dan yang salah kita pertama tuh pasti sama Tuhan gitu loh. Kita bisa punya masalah misalnya sama papa, sama mama, sama suami, sama istri. Tapi kan salah pertama kita sama Tuhan gitu loh. Karena kita udah melanggar yang Tuhan bilang ampuni, kita nggak mau sampai end up kayak gini gitu. Dikasih di algojo. Algojo itu kan segala kepahitan, segala sakit penyakit jadi tersiksa gitu sih. Jadi kalau buat saya ini memberkati banget. Benar-benar nggak nemu di mana-mana. Narik dari akar banget. Jadi saya harap sih teman-teman bisa join gitu. Jadi kita juga bisa nanti estafetin apa yang kita dapat ke orang lain karena sekeliling kita ini kan semua orang tuh banyak banget pain-nya tapi mereka nggak ngerti. Semua tuh cuma lari, maksudnya lari dengan hiburan, lari dengan apa, healingnya tuh yang kayak liburan tapi ujung-ujungnya masih banyak gitu sakitnya gitu. Jadi kalau dari saya sih itu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Dokter Yerika, Dokter Margaret, dan Dokter Rosa. Saya pribadi saya luar biasa banget dan anugerah Tuhan banget ketika dokter ini berkunjung ke rumah Markas Doa dan ternyata hal penting ini yang dibicarakan karena dulu saya berpikir bahwa pelayanan seperti ini impossible ada di Indonesia. Ketika saya katakan bahwa ini kayak mirip-mirip pelayanan Rebecca Brown ya. Gitu karena Rebecca Brown pun dia punya pelayanan seperti itu di Amerika. Kalau saudara pernah dengar namanya Rebecca Brown dengan bukunya dilepaskan dari cengkeraman setan kalau nggak salah ya dan banyak lagi bukunya. Justru memang pelayanan seperti inilah yang kita butuhkan di saat-saat ini. Kenapa? Kita harus tarik sampai ke akarnya. Saya pribadi juga mengalami pelayanan seperti ini dulu di Living Waters, mirip sekali. Jadi semuanya harus ditarik sampai ke akarnya. Itu sebabnya ketika saya begitu secure dan nggak ada rasa tertuduh apapun ketika saya menceritakan my past, my background, karena saya sudah melalui semua tahapan-tahapan ini. Dan saya berdoa, ini bukan suatu kebetulan. Ketika dokter tersebut datang berkunjung ke Markas Doa, ada satu tujuan mulia yang Tuhan mau taruh di pelayanan kita di sini. Kita bisa berkolaborasi dan juga bukan cuma di pelayanan ini, tapi untuk menjadi aset bagi bangsa ini untuk pelayanan seperti ini. Ya, kita doakan supaya pelayanan ini dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terluka, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimerdekakan. Seperti tadi firman Tuhan yang dikatakan, apabila anak manusia itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Kalau belum mengalami kemerdekaan, berarti masih terpenjara. Harus ngalamin dulu bagaimana dimerdekakan Tuhan. Baru kita katakan firman itu ajaib banget. Amin. Ya, kita doakan untuk pelayanan Healing Essential Ministry. Nanti akan saya buat posternya. Saya lagi menunggu konten redaksinya dari Dr. Yerika. Nanti akan kita posting di grup Singa Yehuda. Berikutnya juga saya bersyukur dan berterima kasih terhubung dengan ketika dokter ini juga nanti kalau Tuhan izinkan, kita juga akan melayani pelayanan di rumah sakit jiwa. Dan kita juga berterima kasih kepada Bunda Aini yang sudah membuka jalan buat kita, Singa Yehuda, pelayanan kepada anak-anak jalanan di Jatinegara. Jadi begitu banyak pintu-pintu yang terbuka yang Tuhan buka tanpa saya harus susah-susah cari link. Itu ajaibnya cara kerja Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan juga, bulan depan kita akan juga melayani di Subang bersama Bunda Aini. Jadi banyak sekali yang Tuhan beri amazing gift kepada pelayanan Singa Yehuda. Itu sebabnya saya meminta kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan kirimkan tim yang benar-benar solid, kuat secara rohani dan mau berkorban waktu, tenaga, dana. Ya, saya membutuhkan tim orang-orang seperti itu di tim saya. Kalau cuma hanya untuk penggembira, maaf.
mungkin pintu pelayanan lain bisa dimasuki. Tapi untuk pelayanan singa udah saya membutuhkan orang-orang yang tough, yang kuat, ya, yang tidak sayang diri, yang berani memberitakan kebenaran dengan resiko apapun. Amin. Baik, sampai di sini pengumumannya. Mungkin Pak Diman ada yang mau diumumkan lagi? Sudah, baik. Kita akan tutup dalam doa pada sore hari ini. Saya minta dengan hormat Ito Resdina menutup ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah yang sudah kami lakukan. Biarlah nama Tuhan terus menjadi berkumandang di hati kami. Dan firman-Mu yang sudah setiap hari Tuhan kami makan menjadi darah dan daging untuk kami memperoleh tubuh rohani yang sempurna seperti Tuhan Yesus selalu disempurnakan. Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata firman-Mu materaikan di dalam hati kami, terus melekat Tuhan, membawa kami berbuah di dalam Tuhan menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar. Bapa di surga, apapun yang direncanakan oleh hamba-Mu untuk melayani jiwa-jiwa di tempat yang sudah Tuhan bukakan, mari Tuhan Yesus, Engkau yang berkarya di sana, Engkau ambil alih tempat itu Tuhan. Tuai jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Biarlah nama Tuhan terus berkumandang di atas seluruh alam semesta yang Kau cipta ini. Engkau yang bertata di atas segala pujian dan pengagungan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami semua, komunitas keluarga Singaji Huda Tuhan. Biarlah Engkau terus yang menggendong kami sampai masa akhir hidup kami, sampai masa tiba Engkau Tuhan menjemput kami kembali. Biarlah Tuhan negeri kami, tempat tinggal Kau tadi mana kami berada, pakai kami menjadi garam dan terang bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing menjadi buah yang indah di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala kesehatan yang Kau beri, buat segala nikmat dan hikmat yang Kau beri. Kami sangat bersyukur karena Tuhan ada dalam hidup kami sehingga hidup kami berwarna dan bernuansa karena surgawi. Sangat bersuka cita bila jiwa-jiwa seperti anak-anak Tuhan yang sudah Kau materaikan menjadi milik kesayangan-Mu, menjadi sinar menerangi kegelapan dunia ini. Apapun yang akan terjadi ke depan, kami percaya Tuhan Yesus pegang kendali hidup kami. Engkau sumber pengharapan dan jawaban atas setiap pergumulan kami. Kami percaya kami tidak akan takut sebab segala sesuatu Engkau yang pegang kendali, Engkau yang jamin kehidupan kami sampai bila tiba waktunya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan aktivitas kami. Setelah ibadah ini pun mungkin kami sibuk dengan kegiatan kami masing-masing, tetaplah Tuhan yang bela pelihara kami. Terpujilah nama Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, jika itu berkenan di hati Tuhan, bukakan Tuhan Yesus, singkapkan sesuatunya, supaya kerajaan-Mu dibesarkan atas bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan iblis jahat, apapun yang merintangi Tuhan, kami percaya darah Yesus bentengi kami. Baik, Tuhan yang batalkan semua itu. Tuhan buat pembalikan jika ada orang yang memusuhi kami karena pengenalan akan Tuhan dikumandangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, sebelum saya lupa, saya teringat akan buku doa yang Dr. Rosa berikan kemarin waktu berkunjung. Luar biasa banget. Bagi kita yang tidak terbiasa berdoa dengan sangat komprehensif, ya memang seperti firman Tuhan katakan, kita memang nggak bisa berdoa, tapi rohlah yang mendorong kita berdoa. Tapi ada kalanya kita bisa lupa apa yang tadi Roh Kudus sudah taruh di manusia roh kita untuk mau didoakan. Dan saya dalam satu hari ini, saya mau buka-buka buku doa ini luar biasa banget, amazing. Dan kemarin juga kami ketika kami doa syafaat, ada satu doa, pokok doa yang kami doakan dan mengambil dari sini, amazing, luar biasa banget. Kalau boleh, Dr. Rosa bisa sharing link-linknya di grup Singa Yehuda supaya kita anggota bisa memprintnya sendiri dan kita bisa mempraktekkan. Kadang kita buntu, aduh mau doain apa lagi ya? Ini mau doain ini tapi apa kita nggak tahu. Sebenarnya dengan berdoa sesuai dengan firman Tuhan seperti yang di buku ini, itu powerful sekali. Karena doa kita bukan lagi doa dari jiwa kita, tapi semua doanya sesuai dengan firman Tuhan dan sangat powerful. Saya berterima kasih untuk Dr. Rosa yang sudah memberikan satu buat saya.
tanpa susah-susah harus memprint dan fotokopi. Tuhan Yesus memberkati Dr. Rosa ya untuk buku doa ini. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita kepada tahta Allah Bapa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memanggil-Mu. Aba ya Bapa. Dan Kau layakkan kami memanggil-Mu Bapa. Seperti putra-Mu sendiri memanggil-Mu Bapa. Biarlah kiranya penyertaan-Mu Bapa menyertai kami semua di sini. Dan melalui putra-Mu yang tunggal serta penghiburan dari Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. 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 Shalom, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.